Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Alma dengan NIM 341020000021, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekarang saya sedang menempuh di semester 6. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai atomisme dari Bertrand Russell. Bertrand Russell ini lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1872 dan meninggal di tahun 1970. Di usianya yang masih 2 tahun, Bertrand Russell ini kehilangan sosok ibu. Kemudian 2 tahun setelahnya, Bertrand Russell kehilangan sosok ayahnya. Nah, kehilangan ayah dan ibunya ini Russell kemudian diasuh atau dirawat oleh kakeknya. Di Cambridge, Russell ini mempelajari ilmu pasti, ilmu filsafat, dan matematika. Selama masa hidupnya, Russell ini sudah menulis 71 buku dan brosur. Di tahun 1950, Russell ini luar biasa mendapatkan penganugerahan Nobel dalam bidang sastra. Bertrand Russell merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan atomisme logis kepada masyarakat itu melalui tulisan-tulisannya di tahun 1918. Russell menggunakan istilah atomisme logis karena yang ingin dicapai Russell adalah atom logis, bukan atom fisik. Atomisme Bertrand Russell ini dipengaruhi oleh pemikiran dari David Hume mengenai persepsi. Nah, menurutnya persepsi itu terbagi atas 2 macam. Yang pertama itu impresi atau kesan, dan yang kedua itu gagasan. Impresi atau kesan ini diperoleh melalui penyerapan indrawi, hasrat, emosi, atau perasaan apapun dari seseorang ketika ia membenci, menyukai, dan sebagainya. Sedangkan gagasan adalah gambaran samar dari impresi tadi. Atomisme Bertrand Russell ini pada intinya dibagi atas 2 bahasan. Yang pertama itu corak logis, dan yang kedua itu mengenai proposisi. Yang pertama, corak logis. Berdasarkan bahasa logika, Russell bermaksud menentukan corak logis yang terkandung dalam suatu ungkapan. Contoh logis yang dimaksud Russell adalah diungkapkan melalui contoh berikut. A dan B hanya dapat dikatakan memiliki corak logis yang sama jika unsur A mengandung kesesuaian dengan unsur B, sehingga akibat yang berlaku atau lawan bagi B dapat digantikan pada A. Misalnya, Socrates dan Aristoteles memiliki corak yang sama, sebab Socrates adalah seorang filsuf dan Aristoteles pun seorang filsuf. Maka keduanya ini memiliki fakta yang sama, yaitu sama-sama seorang filsuf. Nah, yang kedua adalah proposisi. Proposisi merupakan kalimat yang menegaskan atau menyatakan sesuatu. Proposisi ini bukanlah kalimat yang memerintah, bukan kalimat tanya ataupun kalimat yang berisi harapan. Menurut Russell, penentuan benar atau salah hanya bisa dilakukan pada proposisi, tidak pada fakta. Misalnya, ada proposisi yang berbunyi hari ini panas, dan proposisi lain berbunyi hari ini tidak panas. Kedua proposisi tersebut berhubungan dengan fakta yang sama. Namun, proposisi yang pertama berkorespondensi dengan fakta, sehingga bisa disebut benar. Sedangkan proposisi yang kedua tidak berkorespondensi dengan fakta, sehingga disebut salah. Setelah mengetahui corak logis dan proposisi, kita akan membahas mengenai proposisi atomik. Dalam istilah Russell, proposisi atomik adalah proposisi yang paling sederhana yang tidak memiliki unsur majemuk atau
unsur molekuler. Proposisi atomik membentuk apa yang disebut proposisi majemuk atau proposisi molekuler. Proposisi majemuk atau proposisi molekuler ini biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung seperti jika, dan, atau, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Jika hari ini dingin, saya akan membawa jaket. Nah, proposisi yang tadi itu sebetulnya memiliki dua atomik. Yang pertama, hari ini dingin. Yang kedua, saya akan membawa jaket. Setidaknya ada dua alasan singkat yang mendasari pendapat Russell tentang proposisi dan fakta atomik. Alasan pertama bersifat a priori dan alasan kedua bersifat empiris. Alasan pertama ini didasari oleh pemahaman Russell tentang kompleksitas. Bahwa menurutnya segala sesuatu yang kompleks tersusun dari yang sederhana. Meskipun di sini Russell menyadari bahwa apa yang dianggapnya sebagai yang sederhana bisa jadi tersusun oleh hal yang kompleks. Alasan kedua bersifat empiris. Nah, dalam menentukan kebenaran proposisi atomik, maka kita harus mengacu pada fakta atomik. Fakta atomik ini merupakan fakta yang mudah dikenali lewat panca indera kita. Russell menyimpulkan bahwa kendati tidak benar-benar ada hal yang sederhana, karena bisa jadi hal sederhana itu tersusun dari kompleksitas. Ini tidak berarti bahwa analisis adalah metode yang harus ditinggalkan atau dibatalkan dalam filsafat. Menurut Russell, pembahasan seputar apakah ada hal yang paling sederhana dan bisa diperoleh melalui analisis adalah pembahasan yang tidak perlu. Karena kita harus menempatkan atomisme logis sebagai gerakan yang menentang filsafat idealisme serta berusaha menghindarkan filsafat dari istilah-istilah yang tidak bermakna. Dengan demikian, atomisme logis ini harus dipahami sebagai metode alih-alih konsep metafisika yang berusaha mencari atom metafisik yang menstruktur dunia. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai atomisme logis dari Bertrand Russell. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.